Perundungan seksual? Adakah? Anda sedang menyaksikan tayangan tentang stop bullying di pesantren pada channel YouTube Muhammad Hamzah. Informasi ini merupakan intisari pengalaman lebih dari 10 tahun dan masih terus berlanjut dalam menghadapi dan menangani masalah-masalah seputar perundungan. Di video ini Anda akan menerima informasi tentang perundungan seksual. Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat mengenali peristiwa perundungan seksual dan memiliki pengetahuan untuk mengatasi kejadian tersebut. Sebelum melanjutkan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang tua dan anak, serta informasinya bisa membantu menyelamatkan lebih banyak jiwa. Terima kasih. Karena kali ini Muhammad Hamzah akan menampilkan diri, maka saya istirahat sejenak. Silakan Muhammad Hamzah mengambil alih. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan tayangan Stop Bullying di Pesantren dengan beberapa tema yang telah kita diskusikan. Tayangan ini berada di channel YouTube Muhammad Hamzah. Anda bisa buka beberapa video di playlist atau daftar putar Stop Bullying di Pesantren. Kita sudah membuat puluhan video, namun ada yang sudah kita tayangkan, tetapi masih ada beberapa video yang belum kita tayangkan karena kita jadwalkan penayangannya bisa terjadwal untuk tampil di YouTube. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang perundungan seksual atau bullying yang melibatkan unsur-unsur seksual. Pertama-tama kita lihat batasan pembicaraan kita dulu. Nah, pembicaraan kita di video ini adalah tentang perundungan seksual yang kita batasi bentuk dan sasarannya. Nah, yang kita maksudkan dengan perundungan seksual adalah sebuah perbuatan atau sebuah tindakan yang dilakukan secara verbal, secara lisan, melalui kata-kata, maupun dengan fisik, dengan tangan atau anggota tubuh yang lain, yang sifatnya merusak, yaitu merusak pikiran, merusak perasaan, atau merusak tubuh pihak yang menjadi sasaran. Nah, yang menjadi sasaran itu pada diri manusia kita bisa kelompokkan menjadi dua, yaitu organ atau bagian tubuh di dalam seseorang, baik yang bagian luarnya maupun bagian dalamnya. Tentu organ yang dimaksud ini adalah organ yang berhubungan dengan reproduksi. Kemudian juga apa yang di dalam hukum Islam disebut sebagai aurat. Ada aurat yang primer, yaitu kubul dan dubur, ini bagian belakang, ini organ bagian depan. Kemudian ada juga aurat sekunder, berupa bagian tubuh yang lain yang dianggap oleh ajaran Islam itu hendaknya ditutupi. Nah, inilah batasan pembicaraan kita kalau kita berbicara tentang perundungan seksual atau bullying secara seksual yang bentuknya, yang sasarannya adalah organ-organ reproduksi atau aurat dalam konteks hukum Islam. Kemudian kita lihat apa perbuatan secara spesifik yang dicakup atau yang dimaksud dengan perundungan seksual. Ada dua yang kita batasi atau ada dua yang ingin kita sampaikan, yaitu perbuatan itu pertama mempertontonkan, yang kedua perbuatan yang diarahkan kepada orang lain. Nah, perbuatan mempertontonkan ini bisa kita anggap sebagai perbuatan yang sifatnya pasif. Ya, artinya ada orang yang mempertontonkan auratnya, entah aurat sekundernya atau aurat primernya kepada orang lain. Atau dia juga bisa mempertontonkan adegan seksual, baik yang bisa dilihat melalui media-media visual, media gambar, pornografi, maupun mungkin bisa saja ada adegan yang langsung dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang langsung dilakukan yang berorientasi seksual. Nah, inilah yang kita bicarakan dalam konteks perundungan seksual. Nah, kemudian ada pula selain pasif tadi mempertontonkan kepada orang lain, ada juga yang langsung melakukan perbuatan yang objeknya atau sasarannya adalah orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perundungan seksual itu bisa dalam bentuk verbal, dalam bentuk ucapan, ataupun mungkin sekedar siulan. Ada juga yang dimaksud dengan aktivitas perbuatan yang menjangkau atau mengarah kepada fisik.
Bisa saja orang itu memberi isyarat, pandangan kah, mimik wajah kah, atau gestur tubuh, atau gerak tubuh yang orientasinya kepada perundungan secara seksual. Apalagi yang lebih lanjut, bisa mungkin menyentuh atau paling memegang, kemudian paling tinggi atau paling berat itu memasukkan sesuatu ke tubuh orang lain. Sekali lagi ini orientasinya adalah orientasi seksual. Nah, dari perbuatan ini yang kita sudah lihat batasan-batasannya atau cakupan-cakupannya, kita kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kita anggap perlu untuk bisa kita menanggulangi dan mencegah perundungan seksual di sekitar kita, atau dalam konteks stop bullying di pesantren, berarti perundungan seksual di pesantren ini bisa kita tangani, bisa kita tindaki, bisa kita cegah, dan bisa kita tanggulangi. Nah, untuk pencegahan itu sendiri meliputi pertama kita buat aturannya, aturan itu harus ada di dalam tata tertib. Kemudian kita tidak henti-hentinya mengingatkan seluruh warga dalam kampus atau dalam pondok pesantren tentang bahaya, jenis, bagaimana cara mencegah, menindaklanjuti perundungan seksual. Kita bisa lakukan peringatan itu secara lisan atau verbal, maupun kita menggunakan bantuan grafis, bantuan gambar-gambar, bisa kita tempel di beberapa sudut, di beberapa tempat papan bicara atau literasi. Kemudian kita bisa melakukan presentasi secara berkala, secara berkelompok, atau secara keseluruhan penghuni atau warga pondok pesantren. Bisa juga kita memutar film untuk membangkitkan kesadaran, menggugah tentang perundungan seksual, bahayanya, tentang akibatnya terhadap diri korban maupun lingkungan. Selain kita melakukan peringatan, mengingatkan, kita juga mengajar atau melatih. Karena percuma kita melakukan ini, ada tata tertib, kita sudah ingatkan, tetapi santri-santri kita tidak ajar, kita tidak latih untuk pertama peka, sadar apa itu perundungan seksual, bagaimana bentuknya, kemudian dia bisa kita latih untuk berdaya, untuk punya kekuatan, untuk mencegah, untuk melaporkan, maupun untuk melawan kalau misalnya perundungan seksual itu ditujukan kepada dirinya. Nah, inilah beberapa tindakan yang bisa kita ambil. Nah, ketika suatu perundungan seksual itu terjadi, tugas pondok pesantren pertama adalah menghadapi. Yaitu kalau ada laporan dihadapi, ditanggapi. Kalau ada pelaku, ada korban, ada saksi, nah, kasus ini atau peristiwa ini kita hadapi, kita periksa, kita wawancara, kita lakukan investigasi misalnya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita mengatasi, kalau ada laporan itu sekali lagi jangan dianggap sepele atau jangan diacuhkan, tetapi kita hadapi, kita tangani, kita kerjakan kasusnya, atau kita kerjakan, kita tanggapi masalahnya. Nah, kalau sudah ada, maka pelaku itu kita berikan sanksi dan kita pastikan bahwa perilaku tersebut tidak berulang lagi. Atau untuk korban, kita bisa lakukan pemulihan. Jadi untuk korban kita lakukan pemulihan, untuk pelaku kita kenakan sanksi. Yang tujuannya sebenarnya adalah supaya mencegah itu terulang, dan pemulihan ini supaya korban tidak trauma lagi. Dan untuk pencegahan dan pemulihan ini kita bisa meminta pertolongan bantuan dari seorang psikolog atau seorang psikiater, baik secara individu maupun secara lembaga. Nah, aspek terakhir yang kita ingin sampaikan berkenaan dengan perundungan seksual di dalam konteks kehidupan santri di pesantren adalah aspek manusianya. Nah, di aspek manusianya ini tentu melibatkan tiga pokok ya, atau tiga unsur. Pertama adalah pelaku. Ya, pelaku ini tentu memiliki latar belakang. Bisa saja pelaku perundungan seksual itu pernah menjadi korban sebelumnya. Mungkin beberapa tahun lalu pernah menjadi korban perundungan seksual. Kemudian dia mungkin karena ada dendam mungkin, atau dia ingin melampiaskan rasa kecewanya, rasa marahnya, dia melakukan hal yang sama kepada orang lain. Atau bisa jadi dia cuma sekedar iseng, cuma sekedar coba-coba, atau sekedar meniru. Apalagi sekarang adegan-adegan seksual itu bisa diakses oleh anak-anak remaja kita dengan sangat mudah melalui fasilitas internet, fasilitas media sosial, baik itu di smartphone, di handphone, atau di
laptop atau gadget yang lain. Nah, kita juga membicarakan tentang korban. Nah, tetapi pembicaraan tentang korban ini tentu akan sangat-sangat luas. Kita mungkin bisa sisipkan atau buat dalam satu video tersendiri. Nah, ada juga di setiap perundungan seksual itu bisa saja melibatkan pengamat atau saksi. Ini adalah bystander kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, pengamat atau saksi itu bisa saja berada di pihak pelaku, jadi supporternya pelaku, pendukungnya pelaku. Atau bisa saja dia berada di pihak korban, di mana dia membantu mencegah, membantu mengamankan korban, atau mungkin paling tidak dia melapor ke pembina, ke ustadz, ke pengasuh, ke orang dewasa yang bisa menangani. Dan juga bystander ini ada juga yang bersikap netral, mungkin kelihatannya acuh tak acuh, mungkin cuek, tetapi mungkin di dalam dirinya, di dalam pikirannya, di dalam kesadarannya bahwa dia sebenarnya ingin membantu namun tidak punya kekuatan, tidak punya power, tidak punya tenaga. Nah, terakhir yang ingin kita sampaikan bahwa perundungan seksual di sekolah atau di pesantren itu tidak bisa kita langsung memvonis bahwa itu adalah aktivitas LGBT. Kenapa? Karena pertama, santri itu tinggal bersama selama 24 jam dengan dengan sesama jenisnya. Nah, tentu saja ada pemicu yang bisa membuat seorang santri itu tergoda melakukan perundungan seksual. Nah, karena orang di sekitarnya adalah sesama, misalnya kalau dia santri berarti sesamanya adalah sesama santri dalam satu kompleks pesantren atau satu asrama. Atau kalau kebetulan dia wanita, santriwati, maka teman-teman di sekitarnya adalah sesama perempuan atau sesama wanita. Sehingga objek perundungan seksualnya itu ditujukan kepada sesama jenis. Tetapi perundungan seksual itu tidak harus selalu berarti bahwa pelakunya adalah seorang LGBT. Kenapa? Karena bisa saja dia melakukan itu untuk sekedar iseng, coba-coba, atau ingin meniru sesuatu, atau juga mungkin lagi marah, lagi kesal, lagi dendam sama temannya, sama orang lain yang di sekitarnya, sehingga dia melakukan perundungan seksual. Ini yang bisa saya sampaikan untuk tahap pertama, karena topik ini sangat luas. Kita akan bahas atau kita akan buat beberapa video yang berkaitan dengan perundungan seksual yang akan kita tayangkan di channel YouTube Muhammad Hamzah di bawah daftar putar atau playlist Stop Bullying di Pesantren. Saya pikir demikian, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke Anda ya. Terima kasih, Muhammad Hamzah. Lumayan juga waktu istirahat yang saya dapat. Baiklah. Bagaimana penjelasan Muhammad Hamzah barusan? Anda punya pendapat atau pertanyaan? Tulis pendapat atau pengalaman Anda dalam mencegah terjadinya perundungan. Siapa tahu pengalaman Anda justru sangat membantu orang lain dalam mencegah bullying. Pastikan Anda menonton video-video di daftar putar atau playlist Stop Bullying di Pesantren pada channel Muhammad Hamzah ini. Setelah menyaksikan video ini, tolong tekan tombol subscribe dan like agar channel ini dan video-videonya bisa menjangkau lebih banyak orang tua dan anak serta informasinya bisa membantu menyelamatkan lebih banyak orang. Terima kasih.